Ya tidak Pak, karena kemarin kita ditawari Gerindra, ditawari PKB, ditawari Nasdem, Ya, kita ya tetap ya, lewat satu aja Pak. GD itu, ya, satu itu. Yang kedua, wakilnya dari Gerindra. Nah, terkait nanti tidak setuju, dan sebuah resiko. Tapi kalau ya, disetujui, saya yakini ada partai lain lagi yang akan gabung. Itu keyakinan saya gitu. ya. Dan Baik. grassroots di bawah, walaupun saya bukan orang partai Pak, bukan orang politik, udah luar biasa Pak. Dan Ya, kita juga belum melakukan kampanye lewat spanduk, banner, dan sebagainya. Ya kita hanya kemarin sekali lewat medsos itu sudah di Klaten ya sudah banyak yang tahu. Taunya ya, cuma Bose Penyet Banyuwangi itu yang lebih kenal ya, Pak Bambang. ya, ya. Jadi kalau sampai Nah, pelosok-pelosok itu tim cek bosnya Penyet ya. Banyuwangi mau maju bupati. Itu mereka pikiran orang-orang kampung itu ini Pak mudah Ya. mengenal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Klaten, yaitu Bapak Eko Wijanarko, yang dikenal sebagai pengusaha kuliner saat ini. Apa kabar Pak Eko? Baik Pak Bambang, selamat pagi. Ya. Pak Eko Wijanarko lahir di Kecamatan Sucuk, Klaten, 1973. Pendidikan terakhir lulus pasca sarjana di STIE Surakarta. Berpengalaman Ya, 27 tahun sebagai bankir, saat ini memiliki usaha kuliner dengan ya, label Penyet Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, Iya, baik. Pak Eko, mungkin kalau ada yang terlewat perjalanan karir Pak Eko dan mungkin ada hal yang menarik, monggo dilengkapi Pak. ya selama di BRI yang menarik ketika ini Pak, kita secara organisasi Serikat Pekerja BRI, kami sejak Serikat Pekerja BRI berdiri kami ini Pak, pengurus gitu. Ya, Dulu saya di Kalimantan, di Pangkalan Bun, ya, ya, di tahun 99 itu berdiri Serikat Kerja Bank BRI itu Pak. Saya sudah pengurus sampai ya. saya pensiun dini Pak, 2019. Itu Oh, saya pengurus terus. Terakhir saya 2016 sampai 2019 itu ketua umumnya provinsi Pak, ya, untuk DIY. ya, Nah, di situ banyak pengalaman kita discuss untuk berkomunikasi dengan orang-orang pintarnya BRI lah Pak Bambang. ya, Di ya, situ membahas masalah kebijakan nasional. Itu kita pernah ada pengalaman berkecimpung ke sana. ya. Baik. Itu aja Pak Kemudian selama Bapak organisasi. ya aktif di bisnis kuliner. Mungkin ada yang bisa Saya aktif diceritakan, Pak. di bisnis kuliner sejak tahun 2012 Pak. Ya, Namanya Penyet Banyuwangi. Sampai ya, dengan sekarang masih berjalan. Kemudian kita sebenarnya dari awal itu pengennya menumbuhkan perekonomian nasional Pak. Makanya ya, kita berkecimpung di kuliner ini karena modalnya sedikit. ya, Walaupun ada titik kritis, kuliner itu sangat riskan karena banyak yang berjatuhan karena manajemennya yang kurang baik.
Tapi kuliner ini mudah dikembangkan untuk siapapun, sehingga kita punya cita-cita itu untuk menumbuhkan UMKM minimal ya Pak di Indonesia. Sehingga konsep kuliner ini akhir-akhir ini kita pengen menciptakan kuliner yang pakai bumbu praktis Pak. Ya, sehingga orang itu contoh nih kita akan menggerakkan di NTB. Nah, mereka misalnya mau buat sop pecok Klaten, ya udah bumbu itu kita buatkan sudah praktis. Mereka tinggal cari ayam sama air jadi Pak Bambang. Nah itu konsep yang kedepannya mau kita bangun sehingga kita itu memudahkan untuk mengedukasi atau membentuk kumpulan UMKM yang nantinya ya kita itu paling tidak bisa mengurangi pengangguran. Orientasi yang kedua kita akan bumbu akan kita ekspor Pak. Karena kemarin banyak teman-teman yang minta untuk diekspor ke Malaysia, Singapura sama Hong Kong. Di sana banyak orang Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum menemukan bumbu kita ini awet Pak. Itu aja. Jadi barangkali nanti Pak Bambang ada yang bisa membantu saya terkait itu, program itu ya dengan senang hati Pak Bambang. Termasuk yang Klaten ini, saya juga pengennya seperti itu Pak. Kuliner itu sampai ke desa-desa, kemudian kita kasih tambahan modal jualan minyak goreng, beras, gula yang murah. Sehingga pemerataan ekonomi ini bisa terjadi, tidak ada gap yang tinggi seperti sekarang Pak. Karena kita berasumsi kita bisa ambil barang dari pabrik langsung ke masyarakat. Pak Eko, banyak kuliner penyet, tapi kenapa Banyuwangi? Ya, kita dari riwayat atau histori tahun 2011 itu kita ada saudara dari Banyuwangi, itu namanya Mas Dadang ya Pak. Dulu dia juara balap sepeda nomor 1 se-Indonesia Pak. Sekarang dia sebagai pembinanya sampai hari ini. Sekarang dia masih domisili di Jogja sebagai hadiahnya sekarang dia sebagai PNS Pak. Nah riwayatnya ada saudara dari Banyuwangi yang ngajarin kuliner ini gitu Pak Bapak. Sehingga kita kembangkan sendiri gitu. Lah dia hanya dampingi saya kurang lebih 6 bulan Pak. Setelahnya itu kita bisa mandiri, kemudian mudah-mudahan cita-cita saya yang saya sampaikan Pak Bambang tadi juga bisa terrealisasi karena itu juga akan membantu masyarakat banyak gitu loh Pak. Kalau kita merasakan orang nganggur itu kasihan Pak Bambang. Ya betul. Nah, Pak Eko, sekarang grup penyet Banyuwangi ini sudah berkembang di mana saja? Kita baru di Klaten Pak. Kemarin mencoba di Solo, kita ada kendalanya adalah belum bisa mendapatkan tempat yang bisa dikontrak 10 tahun. Karena kita itu kalau ngontrak setahun sampai 2 tahun itu rentan tidak diperpanjang atau bisa perpanjang terus harganya 2 kali lipat Pak. Nah ini yang menjadi kendala di UMKM juga gitu loh. Karena ketika UMKM itu modalnya juga tidak banyak, masuk di kota besar tanpa ada yang mendampingin, mereka akan kesulitan eksis Pak Bambang. Jadi sementara kita ada di Klaten Pak. Kalau di Solo kemarin pernah beberapa tempat, kemudian kita tidak perpanjang karena ya itu tadi ada kendala udah nggak boleh diperpanjang tempatnya, kemudian ada yang boleh tapi di 2 kali lipatkan, sehingga itu menjadi analisanya untuk bisnis nggak masuk gitu. Baik, Pak Eko, Kalau mulai disebut-sebut akan ikut maju di dalam pilkada Klaten. Mungkin Bapak bisa bercerita, Pak.
Ya sebenarnya itu berawal dari kemarin Pilpres, Pak. Kita ini kan orang Ya, bisnis sebenarnya, bukan orang politikus. ya, Nah, di Pilpres kemarin kita memang ada di pihaknya Pak Prabowo, Mas Gibran, gitu ya. ya, Kemudian berawal dari sana kita kan juga hanya supporting aja kepada relawan-relawan mereka, Pak. Kalau ada ya, kegiatan gitu ya, loh, Pak Bambang. ya, Ya kita hanya ya, mampu kasih konsumsi, ya konsumsi gitu aja, Pak. ya, ya, Di sisi ya, lain juga kita tahun 2005 itu sudah punya pemikiran pengen mimpin Klaten gitu loh, Pak. ya, ya, Nah, tahun 2024 ini yang eh, kayaknya ada peluang besar ya, karena eh, 4 periode itu kan memang ya mohon maaf selama ini kan didominasikan ya, yang incumbent ya Pak ya. ya, Nah tahun ini kayaknya wajah baru yang ada peluang untuk apa ya, berpotensi jadi kan gitu. Tinggal nantinya ya, kita nanti dapat rekomendasi atau enggak gitu aja Pak Bambang. ya, Ceritanya kita disupport dari itu Pak, tim-tim relawan Prabowo yang ada di Klaten kemarin. ya, Ceritanya seperti ya, itu. ya. Jadi Bapak nanti akan masuk lewat partai apa, Pak? Saya sudah daftar lewat PDI Pak. Ya, Padahal kemarin yang nyebutkan orang Gerindra ya. ya, Cuma saya sampaikan sama teman-teman karena di Klaten itu saya meyakini kalau PDI itu yang terkuat Pak. ya, Dalam kondisi kancah politik loh Pak. Walaupun kemarin ya, di kancah Pilpres memang kalah. Nah, sehingga ya, strategi saya adalah ya saya tetap apapun kondisinya mantap lewat daftar PDI. Wakilnya nanti ya, yang dari Gerindra begitu Pak. Lah, saya sudah ya, komunikasi dengan Ketua DPC-nya Klaten Gerindra Pak Arianto. Nah, dia ya. mengajukan anaknya Pak. Hmm. Namanya Mas Beni itu dari Gerindra. Lah toh nanti yang dari PDI direkomendasi siapa kita nggak tahu Pak Bambang. Ya, ya. Yang jelas Baik. kolaborasi Jadi, PDI Gerindra itu menurut saya di Klaten kuat Pak. Menurut saya loh Pak. ya, ya. Baik. Nah, jadi Pak Eko hanya mendaftar di PDIP. Artinya kalau nanti PDIP menunjuk orang lain, Pak Eko tidak jadi maju seperti itu. Ya, kita memang maju-maju mundur-mundur Pak. Ya, Karena kalau saya udah yakin lewat PDI dan Gerindra menang, ya menang. Tapi kalau kalah, ya ya, kalah dari awal gitu aja. ya, ya. Itu kira-kira Pak Bambang. Ya, jadi artinya kalau tidak dapat rekomendasi dari PDIP, Pak Eko tidak jadi calon, gitu kesimpulannya. Ya tidak Pak, karena kemarin kita ditawari Gerindra, ditawari PKB, ditawari Nasdem, Ya, kita ya tetap ya, lewat satu aja Pak. PDI itu, ya, satu itu. Yang kedua, wakilnya dari Gerindra. Nah, terkait nanti tidak setuju, dah sebuah resiko. Tapi kalau ya, disetujui, saya yakini ada partai lain lagi yang akan gabung. Itu keyakinan saya gitu. ya. Dan Baik. grassroots di bawah, walaupun saya bukan orang partai, Pak, bukan orang politik, udah luar biasa, Pak. Dan Ya, kita juga belum melakukan kampanye lewat spanduk, banner, dan sebagainya. Ya kita hanya kemarin sekali lewat medsos itu sudah di Klaten ya sudah banyak yang tahu. Taunya ya, cuma Bose Penyet Banyuwangi itu yang lebih kenal ya, Pak Bambang. ya, ya. Jadi kalau sampai Nah, pelosok-pelosok itu tim cek bosnya Penyet ya, Banyuwangi mau maju bupati. Itu mereka pikiran orang-orang kampung itu ini Pak mudah ya. mengenal gitu. Nah, kalau di PDIP siapa saja Pak yang nanti akan apa ya ikut mempersiapkan diri untuk nyalon, jadi sekaligus jadi kompetitornya Pak Eko. Kalau yang saya lihat sudah daftar banyak Pak. Yang daftar Ya, itu kalau yang saya tahu kurang lebih 14 orang Pak. ya, Termasuk eksternalnya itu antara lain salah satunya saya. Kalau ya, internalnya banyak termasuk Pak ya,
Haris Prabowo itu sahabat saya juga, Hmm. kemudian Pak Edi Sasongko itu sahabat juga. Internalnya banyak. Ya. Terus masa menang ini Nah, juga mendaftar Pak Ketua DPRD-nya, ya, Pak ya, Jajang, ya, terus Mbak Hartanti. Kalau internalnya banyak Pak ya, Bambang. ya. Baik. Kalau dari luar PDIP dan Gerindra, Pak, yang ada kemungkinan maju dari partai apa? Yang saya tahu Pak Yoga dari Golkar, Ya, kemudian Pak Heri itu pastinya dari partai apa, saya kurang tahu. Pak Heri itu juga sahabat Pak Irjen Pol hmm, Purnawirawan Heri dari Bowo yang orang nusukan Solo Pak. ya. Kalau Pak Heri kurang tahu Pak saya dari partai apa. Nah, menurut Bapak kira-kira di Klaten akan berapa pasang, Pak? Ada PDIP, ada Golkar, ada yang ketiga ada nggak, Pak, kira-kira? Probability kuatnya 2 Pak. Eh, Ya, jadi persentase menurut kelompok saya loh Pak. PDIP, ya, Ya, kelompok PDIP dan kelompok Golkar seperti itu. bukan kelompok PDIP dan kelompok non PDI gitu aja. Maksimal nanti ada di Oh, 3 lah. Karena ini kan yang ya, saya prediksi untuk Pak Heri ini kuat Pak, tetap maju. Dia tidak ya, pakai Golkar kayaknya. Nah, ketika ya, nanti Golkar maju, Pak Yogo tetap, nah, berarti ada 3 kubu Pak. tiga kubu, Tapi ya, ketika nanti Golkar ternyata gabung ke PDI, misalnya loh Pak, ya, ya cuma hanya ya. 2, gitu Pak Bambang. Nah, kalau Bapak didukung oleh relawan Prabowo Gibran, nah berarti berseberangan dengan PDIP, Pak. Ya, nggak apa-apa, karena Pak Prabowo juga statementnya kita harus rangkul semua Pak. Satu, Ya, yang kedua PDI dengan Gerindra di Klaten nggak ada masalah Pak. Bahkan ya, saya lawatan politik untuk semua partai ya open-open aja. hmm, Dalam artian ya bergening politiknya kan tergantung kita sendiri Pak. Dalam artian yang ya, realistis. Sekarang PDI kuat, Gerindra kuat. Mereka kan mau cari menang bukan mencari ini partai ya, apa. Kemudian dalam rangka ya, mengatur daerah itu kan karena salah satu alatnya ya, partai. Sehingga kita harus ya, menyadari bahwa kalau memang PDI dengan Gerindra harus gabung, kenapa? Kan gitu ya, Pak. Bahkan dari tim ya, saya sendiri, saya udah dari awal. Kalau nggak lewat PDI, saya nggak mau. Saya bilang gitu. ya, Doa kenapa ya, katanya lu? Karena mereka kuat. Mau kita mau menang kok cari nggak kuat terus gimana? Kan gitu toh. Nah, iya, akhirnya baik. wakilnya saya bilang dipaksakan siapa Gerindra. Toh nanti dari Ya, PDI saya juga nggak terpilih. Yo, saya udah sarankan sama Ketua DPC Gerindra gabung sama Merah. Tak gituin Pak Bambang. hmm, ya, 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 Pak ya, Haryanto udah tak wanti-wanti Kak, juga. Kalau toh saya nggak ya, direkom, tetap gabung punyanya ya. PDI. Oh ternyata lah Ya. gimana Bang nanti kalau adik satunya muncul dari Gerindra, yaitu wis wallahu alam. Skemanya beda lagi, namanya politis ya Pak. Iya. Nah, sekarang prosesnya sampai mana, Pak? Apakah kan mulai kelihatan ini sudah semakin dekat tanda-tanda akan didukung oleh partai terutama PDIP seperti apa untuk Pak Eko? Saya sendiri secara normatif sudah mendaftar Pak Bambang, tapi secara teknis gitu Pak, Ya, ya, saya sampai di mana yang jelas semuanya masing-masing punya strategi untuk on proses rekomendasi Pak. ya. Yang Kalau dikejar tidak itu. salah, iya, calon-calon PDIP sudah mulai di apa Pak namanya di fit and proper test di Semarang. Betul, ya. Makanya saya bilang Ya, secara teknis saya tidak ini Pak, ya, tidak apa mengikuti karena yang nguruskan udah nggak saya lagi Pak Bambang.
Ya, enggak, artinya Pak Eko sudah ikut fit and proper test di Semarang atau belum? Belum. Kalau kemarin dimintai apa foto-foto dan sebagainya, iya Pak. Tapi ya Ya, delala ini Pak Bambang, saya belum komunikasi ya, dengan Sekretariat DPC Klaten. HP saya yang lama ya. kan kena hack itu Pak. Ya, 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 Mungkin nanti saya ya, bisa tanya dah. Saya malah baru dengar dari Pak Bambang kalau udah ada ya, fit and proper test itu. ya. Jadi beberapa hari ini saya sudah melihat itu dan beritanya juga udah banyak di media. Nah, sekarang apa yang sudah Bapak lakukan supaya meyakinkan partai itu untuk mendukung Pak Eko? Kalau saya tetap menghargai dari lingkup DPC Klaten Pak, dengan Ya, cara saya mendaftar dari bawah. Kemudian ya, kami juga ada tim pusat, ya udah itu udah bagian tim pusat untuk mengurus di Jakarta, Pak. ya, Terkait dengan normatisnya itu saya ada kepanggil fit and proper atau enggak, itu kan kita udah limpahkan tim saya yang di Jakarta, Pak. Nah, terakhir Pak Eko, kalau Bapak misalnya prosesnya jalan ya, semua mulus terpilih, apa yang sebenarnya ingin Bapak lakukan di Amin. Klaten? Yang jelas, Pak, yang sudah baik di jalanan, kalau yang kurang kita prioritaskan untuk digalakkan. Yang jelas Klaten itu adalah kota yang potensinya besar, Pak Bambang. Ya, Sehingga untuk mengembangkan Klaten jelas dari segi SDM dulu kita pilih orang-orang yang cerdas, nggak mampu pun orang yang bisa membangun Klaten. Bahkan saya punya cita-cita kaum difabel yang memang mereka mampu kita angkat, kita biayai untuk bagaimana mereka berinovasi mengembangkan Klaten itu bisa jalan. Dan kita utamakan adalah mencerdaskan SDM dulu Pak Bambang. Satu ya, itu yang dengan sistem kalau yang masih tahap sekolah kita kasih beasiswa sesuai dengan ya, kemampuan daerah dan mungkin kita upayakan dari pusat juga sehingga di situ Klaten insya Allah akan bisa diolah oleh orang-orang yang pinter tadi, Pak. ya, Kemudian terkait dengan sumber daya alam juga sama, ketertiban terkait dengan alam yang ada kita berdayakan dengan ya, maksimal. Karena sebentar lagi ada tol Solo Jogja ini juga akan mengaruh di Klaten, Pak Bambang. Kalau ya, kita tidak punya magnet destinasi ya, pariwisata, kemudian tidak ada hal yang menarik berinvestasi di Klaten, ya mohon maaf dimungkinkan Klaten bisa menjadi kota mati. ya, Makanya di situ harus kita kembangkan SDM yang bagus, pemberdayaan alam yang bagus. Di situ sudah cukup, ya, Pak. Sehingga terkait dengan biaya, saya rasa secara anggaran resmi sudah ada. Kemudian non resmi pun banyak CSR perusahaan-perusahaan dimanapun, insya ya, Allah bisa kita tarik ke situ supaya Klaten ini menyambung dengan Jogja dan Solo. Harapan saya gitu, Pak. ya, Kalau ya, perlu GM, Undip atau universitas yang terkenal ada di Klaten kan gitu, Pak Bambang. ya. Salah satu contohnya Oke, seperti itu, Pak. ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Eko Wijanarko, Siap, siap Pak Bambang. pengusaha kuliner, mantan bankir yang Siap, mempersiapkan diri untuk mengabdi di Klaten. siap Pak Bambang. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Amin. dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya masyarakat Klaten. Amin, amin. Selamat berjuang, sukses Pak. Terima Ya, kasih. makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.